Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramdhani dari Teknik Informatika STT Mandala Bandung dengan NIM 2341030. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem pemilihan calon presiden RI periode 2024 dan 2029. Nah, di video ini saya akan menjelaskan baris per baris, kode hingga fungsi per fungsi untuk membuat sistem pemilihan. Nah, kita mulai saja. Saya akan merunning terlebih dahulu untuk project ini. Nah, ini adalah hasil dari project yang saya buat, membuat sistem pemilihan calon presiden RI periode 2024 hingga 2029. Nah, yang pertama di sini ada keterangan, silahkan pilih salah satu paslon berikut, yaitu ada 3 paslon. Yang pertama Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Ada 3 paslon ini ya. Nah, setelah itu masukkan nomor pilihan Anda 1 sampai 3 dan 0 untuk selesai. Nah, saya akan masukkan angka 1, 2, 2, dan 3. Nah, ini adalah sistem terus menerus. Jadi ketika saya belum menginputkan angka 0, maka sistem ini akan terus menerus mengulang hingga menghasilkan hasil suara polling siapa yang menang antara 3 paslon ini. Nah, ketika saya menginputkan huruf misalnya J, nah akan muncul seperti ini, pilihan tidak valid. Silakan masukkan nomor sesuai paslon yang akan dipilih 1 sampai 3. Jadi ini di setting hanya ada 3 nomor saja yang bisa diinputkan, 1, 2, atau 3. Kalau misalnya selain angka 1, 2, 3 seperti huruf ataupun angka 4 misalnya, nah maka pilihan tidak valid dan akan masuk ke suara yang tidak valid. Nah, itu ya. Misalnya kita menginputkan 3 suara yang tidak valid. Ya. Saya akan berhentikan program ini dengan menginputkan angka 0 ketika di enter. Nah, maka ini ya hasil polling. Anies Muhaimin 3 suara, 33%. Prabowo Gibran 5 suara, 55,56%. Ganjar Mahfud 1 suara, 11,11%. Nah, kalau kita hitung di sini ada 9 total suara dan 3 suara yang tidak valid. Itu artinya di sini ada 9 total suara yang valid dan 3 total suara yang tidak valid. Begitu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kodenya secara terstruktur. Nah, yang pertama itu kita membuat dictionary. Dictionary itu ada key dan ada value. Jadi kita buat 3 dictionary ya, sesuai dengan 3 paslon, Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, atau Ganjar Mahfud. Nah, jadi Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud ini merupakan key ya, yang nantinya akan kita setting dan akan dimasukkan sebuah nilai. Nah, kita set dulu secara defaultnya yaitu 0. Nih, 0 ya. Anies Muhaimin 0, Prabowo Gibran 0, dan Ganjar Mahfud 0. Ini key dan 0 ini adalah value. Nah, setelah itu kita buat deklarasi variabel yaitu gak valid dan total suara, yaitu kita setting defaultnya 0. Nah, setelah itu ketika sudah mendeklarasikan ini, kita buat keterangan. Selamat datang di sistem pemilihan calon presiden RI periode 2024-2029. Nah, print ini fungsinya untuk menampilkan sebuah elemen atau teks ke dalam layar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Selamat datang di sistem pemilihan. Nah, sama ya. Karena fungsi print ini untuk menampilkan ya. Namun hanya untuk sebagai keterangan ya.
Setelah kita membuat keterangan yang jelas agar user itu mengetahui harus menginputkan apa. Ya, di sini ada 3 paslon yang artinya user akan mengetahui bahwa harus menginputkan angka 1, 2, atau 3. Nah, dari 3 paslon itu user sudah paham ya. Itu fungsinya. Nah, setelah itu while ini untuk membuat sebuah looping yang tidak tanpa batas, akan terus melooping jika tidak diberhentikan. Jadi kode ini nih akan terus melooping karena while ini bersifat true, yaitu benar, akan terus dicetak. Nah, seperti ini ya. Nah, akan terus dicetak. Masukkan nomor pilihan Anda, masukkan nomor pilihan Anda, masukkan nomor pilihan Anda. Akan terus dicetak. Nah, ini perulangan ini ya akan berhenti ketika kita sudah menginputkan angka 0. Baru akan berhenti. Seperti ini ya. Nah, saya menginput angka 0 akan berhenti. Begitu. Karena angka 0 ini, if ini mempunyai fungsi break untuk menghentikan sebuah perulangan while ini. Oke, yang pertama kita membuat sebuah variabel pilihan untuk menampung sebuah nilai dari inputan yang kita input. Nah, di sini masukkan nomor pilihan Anda 1 sampai 3 atau 0 untuk selesai. Jadi, ketika kita menginputkan ya, apapun yang diinputkan akan disimpan di variabel pilihan. Nah, setelah itu dieksekusi dari kelima pilihan ini. Kalau misalnya kita menginputkan angka 1, maka akan pilihan ini akan dijalankan. Kondisi ini akan dijalankan. Angka 1 nih. Nah, angka 1 ini memiliki kondisi paslon Anies Muhaimin plus sama dengan 1. Itu artinya key ini ya, Anies Muhaimin yang tadinya 0 akan bertambah 1. Yang tadinya 0 ya, yang tadinya 0 akan bertambah 1. Dan total suara yang tadinya 0 juga akan bertambah 1. Nah, setelah itu jika kita menginputkan angka 2 nih, jika kita menginputkan angka 2, maka Prabowo Gibran akan mendapatkan 1 poin juga. Yang tadinya 0 akan tetap menjadi 1. Nah, sementara Anies Muhaimin tetap dia akan mendapatkan poin 1. Karena kondisi ini yang dijalankan. Misalnya kita inputkan lagi angka 2 nih. Itu artinya yang tadinya Prabowo Gibran 1 itu menjadi 2. Ya, karena di sini tambah 1. Yang tadinya 1 poin menjadi 2 poin. Ya. Karena perulangan ini akan terus mengulang ya jika kita tidak menghentikannya. Dan kita menginputkan angka 3, maka kondisi ini yang akan dijalankan. Paslon Ganjar Mahfud yang tadinya 0 akan ditambah 1 menjadi 1 ya. Nah, total suara itu sama. Kan tadi misalnya saya menginputkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oh, ini 9 yang valid. Ya, 9 yang valid. Nah, ini untuk yang ke-10 ini tidak valid ya. Nah, saya menginputkan 9 ini yang valid akan masuk ke total suara 9. Ya, total suara 9 yang valid. Begitu ya. Dan yang tidak valid, misalnya nih, bagaimana yang tidak valid? Yang tidak valid itu yang tidak ada di pilihan ini. Dan akan masuk ke sini. Misalnya kita menginputkan angka 4. Kan paslon itu ada 3. Tapi kita menginputkan 4 paslon. Misalnya kita menginputkan angka 4 atau huruf ya. Misalnya A, B, sampai Z atau karakter apapun.
akan masuk ke else ya, karena tidak ada di pilihan. Jadi pilihan yang valid itu, inputan yang valid itu hanya angka 1, 2, 3 dan 0 itu untuk menghentikan polling ya. Nah, setelah itu fungsi ini untuk menghitung hasil polling. Pertama, kita tampilkan dulu keterangan hasil polling. Nah, di sini ya, hasil polling. Kita inputkan dulu keterangannya. Setelah itu, kita buat perulangan for kandidat dan jumlah itu untuk menampung item dari dictionary Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud beserta value-nya. Nah, kandidat itu untuk key, menampung key. Key itu yang ini, Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Sementara jumlah itu untuk menampung value, ya, value ini. Value yang tadinya udah ditambah di ini ya, Anies Muhaimin plus 1, Prabowo Gibran plus 1, Ganjar Mahfud plus 1. Nah, itu ya. Setelah itu kita buat variabel presentase setiap paslon untuk ditampilkan nantinya. Seperti ini ya. Nah, untuk ditampilkan seperti ini. Berapa persentasenya. Dan Anies Muhaimin 3 suara, Prabowo Gibran 5 suara, Ganjar Mahfud 1 suara. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dari mana? Nah, dari sini. Misalnya nih, kita hitung aja dah. Yang Prabowo Gibran 5 suara. 5 suara ya. Jumlah dibagi total suara. Yang artinya jumlah itu kan Prabowo Gibran ada 5 suara nih. Total suara ada 9. 5 dibagi 9 berarti dikali 100. Kita akan buktikan menggunakan kalkulator dan menghitung secara seksama. Oke, jumlah Prabowo Gibran itu 5. Dibagi total suara itu ada 9. Total suara ya, yang keseluruhan ini ya. Nah, total suara keseluruhan ini 5 ya, 5 suara Prabowo Gibran dibagi total suara 9 sama dengan ya, kita jumlah dikali 100. Nah, hasilnya 55,56%. Nah, ini ya, 55,56%. Sama ya, seperti ini. Nah, jika kita hitung 55,56%, sisanya yaitu 3 suara, 3 dibagi 9 dikali 100 itu 33,33%. Nah, kita buktikan ya. 3 dibagi 9 sama dengan dikali 100. Nah, 33,33%. Dan yang Ganjar Mahfud 1 dibagi 9 dikali 100. Nah, 11,11. Nah, kalau kita jumlahkan ya, 11,11 ditambah 5,56 ditambah 3,33 sama dengan 100%. Nah, jadi hasil dari ketiga hasil polling ini, 3 paslon, itu akan tetap menjadi 100% jika ditambahkan. Nah, persentasenya 5 suara 55,56%, Anies Muhaimin 3 suara 33,33%, dan Ganjar Mahfud 1 suara 11,11%. Dan suara yang tidak valid ini ya, 4, R dan J ya. J, 4 dan R itu kan tidak valid, maka akan masuk ke suara tidak valid sebanyak 3 suara. Setelah itu kita input angka 0 untuk memberhentikan program perulangan ini dan menampilkan hasil polling. Begitu. Nah, ini ya, print F untuk menjalankan
sebuah variabel gak valid ini akan dijalankan ya di sebuah print total suara. Nah yang tadinya ini kita tampung ya, setiap suara itu +1 hingga sampai 9 suara yang valid. 9 suara yang valid. Nah 9 suara yang valid ini ya akan kita ambilkan total suara yang tidak valid ya, yang ini ya, setiap else gak valid itu akan +1. Kita itu menginputkan 3 suara yang tidak valid, J, 4, dan R. Maka suara tidak valid bernilai 3 suara. Nah itulah program sistem pemilihan calon presiden RI periode 2024 dan 2029. Saya Raffi Ramdhani dengan ini menutup bagaimana cara membuat sebuah program dan penjelasan sebuah kode dari baris per baris hingga fungsi per fungsi. Saya Raffi Ramdhani, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.